Dua tokoh sakti, dua makam keramat. Tapi ada satu misteri yang belum pernah terpecahkan sampai hari ini. Siapa sangka di balik sunyinya pedesaan ini tersimpan jejak dua tokoh sakti yang melegenda, Mbah Gedek dan Mbah Siblok. Hari ini kita akan eksplorasi tempat keramat penuh sejarah dan cerita gaib yang masih dipercaya warga sampai sekarang. Siap-siap merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas, Mbak Yu, Cak Neng, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan Mbak Segoro Channel, sumber inspirasi menuju desa yang madani. Oke Kang Mas, sekarang saya berada di Kabupaten Tuban, tepatnya di Kecamatan Jatirogo ya. Di sebuah desa yang namanya Ngepon ya, dari kata bahasa Arab yang dulu ceritanya Afwan. Jadi kalau orang Jawa itu lambat laun menjadi lain, jadi Ngepon ya sampai sekarang desanya. Kita akan mengulas ke belakang atau flashback ke belakang ya, di abad ke-14 akhir atau 15 awal ya, abad 15 awal itu pada saat kerajaan Demak itu berdiri Kang Mas ya. Di situ yang pertama itu mendirikan sebuah masjid yang sudah terkenal sampai sekarang ya, Masjid Demak itu yang buatannya para wali itu. Banyak sekali hikayah-hikayah atau cerita-cerita yang menceritakan awal mula masjid itu dibangun Kang Mas ya. Termasuk ini dulu ketika masjid itu dibangun, dan memang bangunan itu harusnya kalau sekarang itu genteng, tapi dulunya atapnya itu pakai alang-alang Kang Mas ya. Mengutuslah seorang waliullah yang namanya Mbah Sunan Bonang, punya murid ya, namanya Mbah Godek ya. Mbah Godek ini punya istri namanya Mbah Siblok. Jadi suami istri ini termasuk muridnya Mbah Sunan Bonang ya, atau juga ada versi yang mengatakan bahwa muridnya Mbah Sunan Kalijogo seperti itu, diutus untuk mencari alang-alang Kang Mas ya. Mencari alang-alang untuk dibuat atap di Masjid Demak itu Kang Mas ya. Dan hikayah itu bermula dari sini Kang Mas. Ketika beliau sebagai seorang murid Mbah Godek ini ya, langsung mengumpulkan alang-alang yang ada di sekitar desa Ngepon ini sampai ke arah timur Kang Mas. Hikayahnya atau ceritanya sampai daerah Jenu Kang Mas ya. Sampai daerah Jenu sana dikumpulkan, dan itu sampai menggunung Kang Mas ya. Terus karena sudah tidak ada kabar atau utusan yang menjemput, karena waktu itu mau diambil oleh pasukan Demak pada waktu itu, tidak ada yang ngambil. Berbagai referensi atau cerita, satu sisi mengatakan bahwa alang-alang itu dibakar sehingga berwujud menjadi abu ya, dikirim ke Demak itu wujudnya abu Kang Mas ya.
Tapi ketika sampai sana, Sunan Kalijogo itu bertanya kepada Mbak Godek waktu itu, mengatakan, kok malah abu bukan ilalang seperti itu. Tapi dengan izin Allah, abu itu ditebarkan ke atas dan tiba-tiba menjadi atap di Masjid Demak. Itu Kang Mas ya. Itu satu versi ya, satu hikayat atau satu sejarah mengatakan begitu. Ada yang mengatakan bahwa ketika alang-alang itu sudah dikumpulkan dan Mbah Nyai Seblo itu melemparkan selendangnya atau nyeblakno selendang ning tanah Kang Mas cara Jawane ya. Dan seketika itu juga alang-alang itu langsung dikirim melalui media atau angin katanya ya, walau alam itu sampai ke Masjid Demak sana Kang Mas. Itu cerita beliau Mbah Godek dan Mbah Nyai Seblok. Untuk seperti apa lokasinya kita akan shoot Kang Mas ya, ikuti terus. Dari sini kita akan melanjutkan dengan jalan kaki Cak, supaya kita sehat ya. Oke, let's go. Tiang wangi niku mundhut keng mriki ngoten. Nggih, ngoten. Niku kula nggih mboten ngertos pas nggih. Ada kabar ngoten. Berarti napa mundhut tanah keng mriki terus jambake gadah sejo ala teng tiang ngoten nggih. Nggih, ngoten. Terus malah balik ning awake kiambak ngoten nggih. Niku pun lami, Mbah. Pun nggih. Jadi ono sing duwe kepercayaan ngiwa bagi cara nek njupuk tanah di makom kene. Informasinya malah sing pamit sing ngawiti malah dadi petinggi dan niku kok musuhan kali masyarakatnya. Oh. Nggih. Nek pancene mboten salah. Niku masuk dipundhutke tanah saking makom mriki iso-iso balik ning awake Mbak. Nggih. Oh. Nggih. Lah iya wong kene iki ya hal wali ya. Nek nggo ngiwa ngene iku lah ya. Masa sing kuwasa ora ngijini. Nggih, mboten ngijini nggih. Barang elek kok dienggo. Terus Mbak Wali ya gak rido cara. Kebetulan di sini lagi ada acara sedekah manakiban Cak. Jadi ada orang yang sedang memanjatkan doa dan tahlil. Lalu setelah itu nanti kita makan bersama sama ingkungnya.
Assalamualaikum. Dalamnya pundi, Mbah? Jenengan. Oh, mriki mawon. Nah, acara kegiatannya nopo niki? Tahlil, ngalep barokah nggih. Oh, nggih. Mas, derek ini muga. Muga niki nyuwun lho. Nggih. Nggih, Pak. Pak anu Pak Budi dia tidak saya. Pak Budi kan kene guru kunci kan itu. Anu Pak Pak. Tidak sah. Bukan jatuh mah. Itu Pak nang tak sere iki. Bapak itu lho tak kene. Kan. Gue tidak pakai sampai itu sih. Wes. Oke Cak, supaya kita nggak penasaran, kita coba tanya Pak Ustadz yang doain tadi. Kita tanya soal makam ini dan sejarahnya seperti apa. Oke, langsung saja. Sing kula pireng nggih masalahane kan cara pembukuane nggih. Nggih. Arek nggih. Betul. Nggih. Nggih cerita-cerita. Nggih. Nggih.
Matur suwun. Nggih. Nggih. Pripun? Jadi kisarannya 3. 3 nggih. Nggih. Setunggal. Sing sebelah niku itu namine wong ini sebutane niku makam tuwa. Makam dawa nggih. Makam tuwa. Tapi Nggih. saiki wonten asmane Nggih. niku Mbah Bromo Dali. Mbah Bromo Dali. Bromo Dali. Nggih. Terus sing sebelah mriki kalih niku Mbah Kakung, Mbah Godet, Nggih. kalih Mbah Siblok. Nggih. Nggih. Nggih, ceritane sing duwe si jaman kali-kali ini turune muridé Mbah Sunan Bonang. Sunan Bonang nggih. Berarti abad ke 14 akhir dan 15 awal ya abad nggih. Sing kula pirang sing turune sing muridé Mbah Bonang sing niku sing Mbah sing asli Mbah Siblok. Malah Mbah Siblok Mbah Siblok. nggih. 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 Cara apane iki? Cara aromae iki. Nggih. Nggih. Nah, niku singkatan niku Mbah Siblok ini. Oh, ngoten nggih. Turune ceritane mawon nggih. Nggih. Zaman pembangunan Masjid Demak. Nggih. Rumiyin niku Mbah Siblok niku dipun suwuni bantuan alang-alang. Alang-alang nggih. Iku ngirimi teng Demak niku mboten diterke mriko ning namung di sebelah Slendange ngoten mawon. Oh, nggih. Alang-alang dumugi Masjid Demak mriko. Oh, nggih. Mari niku jaman nggih Raden Patah niku. Raden Patah berarti babad awal kerajaan Demak. Berarti abadnya awal 15, 1500-an tahun yang lalu. Nah, hubungannya Mbak mriki kali Mbak Punjo ini. Nggih. Zaman semanten istilahnya Mbak Punjo niku badhe mantuk teng Demak. Nggih. Badhe mantun. Nggih. Badhe balik teng Ampel ugi mboten. Mboten wantun. Nggih. Terus niki nyuwun istilah pengayoman Nggih. kali Mbah Gudeg niku. Oh, malah ngoten. Terus mungkin nek wonten utusan teng Demak, Nggih. mungkin istilah sing ngadepi niku Mbah Mbah Gudeg. Gudeg. Oh, ngoten nggih. Oh, berarti sezaman nggih. Ceritane ngoten. Kalau ndak salah niku kan Mbah Punjul niku abad 14 akhir atau 1470 sekian lah. Mbah Punjul berarti sama nggih. Kami kali cara pangsane kan gitu. Tapi cara pernah itu sepuh mriki. Malah sepuh Mbah Sepuh Gudeg mriki, nggih. sepuh mriki. Oh, nggih. Nggih. Bila kata nek bagian jaran itu nek Nggih. pun wilayah di proporsi sejarahnya kiriin Oh, baca mendi itu. nggih, nggih, nggih. Terus ngapunten, Pak. Antarane makom sing kiri kalih kanan iki enten hubungane napa? Ya niku kula mboten matur sepaham sing nek niku namung istilahnya di temono kula. Nggih, nggih. Dia lain gitu sih. Duga Sederek keluarga. dia mboten maksudnya santri ini juga istilahnya pengikuti ya Mbak. Oh, ngoten nggih. Itu penemu kula gitu. Nggih, nggih. Nggih. Ceritane mboten cetak. Nggih, nggih, nggih. Berarti enten ane napa makom sing kiri nika kalih sing kanan nika nek mboten santrine nggih pengikute ngoten istilahnya ngoten nggih. Soale riyen niku kan gadah bahasane cantrik atau sakniki santri ngoten nggih. Terus ngeten. Mbah Gudeg kalih Mbah Nyai Siblok niki suami istri nggih. Nggih. Enten keturunane mboten? Sak ngertos kula niku mboten wonten. Mboten wonten keturunane. Artinya memang mungkin ada keturunannya tapi jejak-jejake pun mboten wonten ngoten nggih. Soale sing tiyang sepuh-sepuh riyen nggih mboten ngertos. Oh. Jadi sejarah niku kan mengacu beberapa referensi. Ngapunten. Termasuk cerita pitutur
referensi yang saya dapat itu ada juga yang namanya Mbah Mbah Morodali. Bromodali itu adalah orang tuanya Mbah Seblok. Enten saya ngomong ngoten. Enten juga yang berbicara bahwa Mbah Dali itu adalah pengikutnya juga wonten, tapi sing jelas bahwa alam kula. Pasti Terus riyen niku napa pun wujude ngeten napa pripun, Pak? dia namung apa nggih boten dereng ngoten sedaya niku dereng ngoten. Oh, durung ngenten. Berarti nembe dibangun nggih. Kisaran tahun pinten, Pak? Bertahap Mas. Oh, step by step nggih. Pak Pagere riyen nggih, nggih. terus di nembe Mas ya, ke tempat keselaan. Di tiang mriki tenan. Tiang mriki nggih. Dia ini nembe mau. Wah, ini kayak boten tutupe, pokoknya langsung boten negeriane ngoten. Jawa, Jawa kudane. Oh, berarti Sing iki nembe mau sih. nggih, nggih, nggih. Berarti riyen napa cungkup kemawon napa pripun? Boten cukup, boten wonten tutupe. Mboten nonton tutupe nggih, terus napa dipager ngoten mawon nggih. Nggih, nggih. Termasuk napa kebanyakan itu ndak ada cungkup, dipager seperti napa wali-wali Allah yang lain kayaknya seperti itu dulunya. Terus baru dibangun era kisaran 90, enten sing kisaran 80 baru dibangun seperti itu. Terus desane niki ngepon nggih. Ngepon. Berarti tem mriki wonten wali kalih. Artinya dua tempat, yang satu Mbah Godek kalih Mbah Seblok niku, terus sing setunggale Mbah Punjul mriku nggih. Nggih, nek Mbah Punjul niku pun kula mriku, Pak. Niku saben Pun enten 2 minggu. Nah, kula nembe ngertos nek mriki juga wonten napa pesareane waliullah, termasuk kula nggih referensi tentang sejarah-sejarah yang lain ngoten. Terus kula mriki kula ben ngertos nyuwun sewu lokasine. Harapan kula juga rencang-rencang niku ojo sampai ya sejarah itu dibelokkan oleh orang lain atau memang diakuisisi oleh orang lain sehingga asli tiang mriki niku mengke nganu bingung lho iku bae sapa paribasane kan ngoten kok iso diulale-ulale seperti terjadi saat niki ngoten. insyaallah nek mriki niku tinggalnya yang saking disone mau tahu boten saged cara berarti yang ngajeng ndamel napa ajeng ganti napa Nggih, mboten saged nggih. saged nek boten laporan riyen Nggih, untuk saat niki Pak. Kalaupun 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, kalau sejarah itu tidak diluruskan betul-betul, saged Pak dibelokake Pak. Oh, berarti niki termasuk nggih sepuh mergo Mbah Imron Gading itu kalau ndak salah abadnya 18. Mbak Imron ya. Nggih, sekitar 1800 tahun yang lalu. Dan silsilahnya nyambung di Sunan Nglanggar Seluke. Tapi anehnya juru kunci Sunan Nglanggar itu sirikane setunggal. Tidak mau cerita untuk silsilah. Niku dari dulu-dulunya seperti itu. Dan istilah tarain apa betul? Malah sing nyimpen niku nganu Pak, napa keluarga Tuban. Sing nyimpen tarikh niku. Untuk yang di Seluke malah ditutup dan itu dibuat napa? Jangan sampai orang tahu, memang pesannya seperti itu. Ceritanya ngoten. Nah, Sunan Nglanggar niku kan hampir mirip-mirip Mbah Godek wae. Abadnya karena ada kaitannya dengan Mbah Sunan Bonang juga yang di Lasem seperti itu. Pak Sahri nggih. Sahri. Pak Sahri nggih, ngapunten sing kathah kula matur suwun. Napa pelurusan sejarahipun, napa hikayahipun. Pak Sahri sendiri. Jenengan? Kula boten kula Pak Amin. Pak Amin nggih.
Oh. Pak Sari kayak gini. Oh, Pak Sari sing riyen berarti jenengan Pak Amin nggih. Ngapunten sing kata. Nggih, miskomunikasi. Jadi kan pun Jepang kali Pak Sari. Dereng. 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 Tapi nggih. Ada tiap gang tahun kan. Sekawan tahun. Nggih, nggih. Pengenane kali tahun. Nggih. Oh, ngoten nggih. Bijakane bisa. Saking desa nggih. Nggih, nggih. Nggih, Pak Amin ngapunten sing kathah, kula matur suwun sanget. Kan buat sepedaan ke jungkel neng kono. Udah seminggu. Terus lumpur. Gelar. Kang Mas, dari salah satu sumber referensi yang kita terima bahwa sumur ini adalah peninggalan Mbah Seblok ya, Mbah Nyai Seblok ya. Seperti yang kita sudah berbicara dengan Pak Amin sebagai juru kunci Mbah Godek, termasuk kita juga tadi berbicara dengan beberapa masyarakat bahwa memang sumur ini adalah sumur peninggalan Mbah Seblok seperti itu ya. Dan tiap malam Jumat Legi kalau tidak salah Kang Mas, ini selalu ramai pengunjung ketika tengah malam ya, jam 12-an malam lah. Banyak artis Kang Mas ya yang
mandi di sini, ngalap tabarukan di sini ya. Termasuk para sindir. Sindir itu penari tayub itu loh Kang Mas. Itu banyak yang ngalap barokah di sini. Dan ini ceritanya pohon jaranan ini Kang Mas ya, sudah ratusan tahun Kang Mas ya. Sudah ratusan tahun berada di sini, dan kita bisa lihat sumurnya Kang Mas ya. Seperti ini Kang Mas. Airnya luar biasa Kang Mas ya, luar biasa airnya. Dan sumurnya ada di tengah persawahan Kang Mas ya. Jadi kalau bahasanya penglaris itu loh Kang Mas ya, itu selalu ke sini Kang Mas untuk mandi seperti itu ya. Nah Kang Mas, Mbak Yu, Kak Neng, dimanapun Anda berada, seperti itu Kang Mas ya. Mbah Godek dan Mbah Nyai Seblok. Nah, ceritanya seperti itu Kang Mas. Dan ada referensi yang mengacu bahwa yang muridnya Sunan Bonang itu malah yang Mbah Nyai Sebloknya ya, Kang Mas. Untuk Mbah Godeknya ada referensi bahwa beliau muridnya Sunan Kalijogo, seperti itu. Wallahu alam. Tapi yang kita dapat adalah Mbah Godek dan Mbah Nyai Seblok adalah murid daripada Wali Songo, yaitu Sunan Bonang dan juga Sunan Kalijogo, seperti itu Kang Mas ya. Kita sudah bincang-bincang dengan Pak Amin, juru kunci Mbah Godek, tentang Mbah Godek juga Mbah Seblok. Juga kita sudah mengesut area makamnya ya. Begini Kang Mas, Mbah Godek sama Mbah Seblok ini kita juga mengambil referensi dari seorang ulama kondang ya di Tuban. Beliau adalah Mbah Fadl Senori, kalau tidak salah, Mbah Fadl Senori Tuban. Mbah Fadl ini menorehkan riwayat Mbah Godek sama Mbah Seblok ini melalui kitab Ahlal Musamiro fi Hikayatil Aulia Al-Isyarah halaman 43. Dan itu bisa dicari ya, kitabnya ya, bisa dicari. Dan salah satu isinya adalah, mohon maaf ini Kang Mas Bakyo ya, salah satu isinya adalah, saya bacakan, Wasayyidul Ibrahim Talmidhatul fi Qoryatil Afwan min Qori Jatirogo. Jadi Sayyid Ibrahim atau Sunan Bonang ini punya murid, dua murid di desa Afwan. Desa Afwan itu sini Kang Mas ya, kalau bahasa Arabnya Afwan ya. Min Qoryati Jatirogo, jadi masuk wilayah Jatirogo ya, dan sekarang menjadi kecamatan di Tuban ya, min wilayah di Tuban. Yuqalu laha yahi Sablok walaha zauj
Zauj Utsorol Mu'adzinu Fa'amiru Sayyid Ibrahim Zaujiha. Dan keduanya adalah suami istri Kang Mas ya, suami istri Kang Mas. Jadi kitab ini boleh dicari ya, kitab riwayat tentang Mbah Gudek sama Mbah Seblok ini yang ditorehkan oleh ulama kondang pada saat itu, namanya kitab Ahlal Musyamirah fi Hikayatil Aulia gitu ya Kang Mas ya. Itu adalah sejarah. Dan perlu diketahui bahwa salah satu referensi yang kita dapat adalah ketika Mbah Gudek ini diutus oleh Sunan Kalijogo untuk mendapatkan ilalang ya, ilalang. Beliau pun mencari mulai dari daerah Ngepon ini Kang Mas ya. Ngepon itu bahasa desa hari ini, kalau bahasa Arabnya Afwan ya. Itu mulai dari Ngepon sampai daerah Jenu sana Kang Mas ya, pesisir utara ya, daerah Jenu, Kecamatan Jenu sana. Dan ilalang itu sudah menumpuk menggunung seperti itu Kang Mas. Tapi belum juga diambil oleh prajurit Majapahit karena waktu itu perjanjiannya mau diambil seperti itu ya. Karena sudah kelamaan, akhirnya Mbah Sebloknya ini mengunus selendang yang dipakainya dan menghentakkan di bumi seperti itu. Dan pada saat itu ilalang itu berhamburan Kang Mas ya, ditiup angin lesos ya, medenya angin lesos, dan sampai Masjid Demak sana Kang Mas. Itu jadi berbagai referensi yang ada. Dan gini Kang Mas, ada peninggalan yang kita shoot tadi adalah sumur itu katanya yang membuat adalah Mbah Sebloknya ya, yaitu istrinya Mbah Gudek itu. Dan sampai saat ini Kang Mas, tiap malam Jumat Legi jam 12 malam ya maksudnya, itu selalu didatangi oleh mereka-mereka yang mempunyai kepercayaan, satu pengen pengelarisan, dua pengen kecantikan dan sebagainya, itu mandi di sumur tadi Kang Mas ya. Untuk masalah hikmahnya wallahu alam. Tapi pesan saya jangan sampai semuanya itu mengarah ke sesuatu yang tidak benar Kang Mas ya. Termasuk ini cerita Kang Mas ya, dan ini di luar itu sangat santer sekali, bahwa ketika kita punya musuh, terus kita ingin menghancurkan musuh itu, kita mengambil tanahnya di pesariannya Mbah Gudek itu, dan punya tujuan untuk menghancurkan musuhnya Kang Mas ya. Terus tanah itu dari makom Mbah Gudek itu ditaruh di rumahnya orang yang katanya musuhnya tadi, itu bisa kocar-kacir Kang Mas, seperti itu, karena keramatnya Mbah Gudek. Tapi perlu diingat, semua media itu bisa untuk apa saja Kang Mas ya. Tapi kalau memang untuk menyalai orang yang memang tidak bersalah dan sebagainya, itu akan kembali ke orang yang punya niat jahat itu Kang Mas ya. Hati-hati ya di sini ya. Saya kira janganlah seperti itu Kang Mas ya. Tapi banyak sekali yang ngiwo atau memang keluar dari real ya, memanfaatkan sesuatu itu tanah perkuburan itu untuk menyalahi orang lain. Dan itu Kang Mas hati-hati ya, akan kembali ketika orang yang ditaburi itu tidak bersalah Kang Mas. Memang mohon maaf tadi memang kita sempat cross check ya, di sana di makomnya Mbah Gudek sama Mbah Seblok itu ada 3 makom ya. Salah satunya versi lain mengatakan bahwa itu adalah muridnya, tapi versi lain mengatakan bahwa itu adalah ayahnya Nyai Seblok Kang Mas ya, seperti itu. Untuk silsilahnya kita kesulitan sekali mendapatkan silsilahnya, tapi yang jelas seperti itu Kang Mas ya. Terus untuk energinya Kang Mas memang luar biasa sekali, kuat sekali energinya ya, tapi cenderung ke positif Kang Mas ya.
sangat kuat sekali. Jadi saya tidak mau bicara tadi di dalam makamnya ya, nggak nyaman sekali. Jadi baru kali ini saya bicarakan. Tapi itu yang terjadi Kang Mas ya. Jadi riwayat-riwayat, sejarah-sejarah, referensi kita ambil semuanya. Jadi intinya seperti itu Kang Mas ya. Kang Mas, saya kira sudah cukup. Selalu ikuti Ngombak Sekoro di episode yang akan datang. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.